dari kelompok 4 yang mempresentasikan 9 landasan pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Heriza Tahir. Perkenalkan, nama saya Aprilia Loring. Perkenalkan, nama saya Richard Abednego Sundari. Perkenalkan, nama saya Brilian Masi. Perkenalkan, nama saya Julio Tutu. Perkenalkan, nama saya Julio Tutu. Baiklah, saya akan membacakan landasan pertama, yaitu landasan pendidikan menurut agama. Landasan pendidikan menurut agama itu adalah suatu proses dari masyarakat yang mewariskan nilai agama agar supaya nilai tersebut tidak hilang. Landasan agama ini yang dilakukan oleh masyarakat untuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang dan senantiasa berproses seumur hidup. Dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam landasan pendidikan agama yang sudah ditetapkan ini, maka partisipasi dalam komponen sosial itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua, landasan pendidikan psikologi. Landasan pendidikan psikologi ini merupakan salah satu landasan yang sangat penting yang melibatkan suatu aspek kejiwaan manusia. Oleh karena itu, landasan pendidikan dalam psikologi itu mengaruh kepada suatu pemahaman manusia. Selanjutnya, landasan filosofi. Landasan filosofi adalah mencintai kebijaksanaan. Filosofi mengajar kita cara menyelesaikan pertanyaan mendasar, dan filosofi dapat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Selanjutnya, landasan sejarah. Dalam landasan sejarah, kita mempelajari tentang masa lalu atau suatu peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau yang kita ketahui dan pelajari hingga sekarang. Selanjutnya, landasan budaya. Sosial budaya merupakan peranan kita sebagai mahasiswa dan murid untuk dapat menghargai dan ikut melestarikan budaya yang ada. Selanjutnya, landasan sosiologi. Landasan sosiologi sebenarnya menyangkut mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Proses berpikir yang bisa diartikan dari pengalaman untuk mendapatkan pemahaman tentang kehidupan sosial manusia untuk membentuk dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Selanjutnya, landasan ekonomi. Landasan ekonomi merupakan peranan kita sebagai mahasiswa untuk membuat kegiatan, untuk membuat produk atau menyediakan jasa untuk proses pencarian dana untuk yang berguna untuk membuat sebagai kebutuhan kita sebagai mahasiswa. Selanjutnya, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi ini adanya hubungan timbal balik antara pendidikan dan kurikulum. Landasan ini adalah ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui penelitian. Sedangkan teknologi merupakan alat bantu dari ilmu pengetahuan dalam memecahkan suatu masalah. Ilmu pengetahuan sudah ada pemahaman mengenai suatu pengetahuan dengan fungsi untuk mencari, menyelidiki, menganalisis suatu hipotesis. Selanjutnya, landasan hukum. Landasan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh negara yang dibangun lewat undang-undang agar negaranya teratur. Kami akan menambahkan beberapa contoh sisi negatif dan positif dari 9 landasan yang sudah dijelaskan tadi. Saya akan memberikan contoh dari sisi positif dari landasan hukum. Sisi positifnya adalah pemerintah memastikan terlaksananya hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang dimiliki suatu negara sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Sisi positif dari landasan sosial budaya adalah kita bisa saling menghargai dan dapat terus melestarikan budaya yang ada. Sisi negatif yang ada terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu terjadinya korupsi. Baiklah, contoh
negatif dari landasan agama adalah menyalahgunakan kepercayaan orang-orang akan hal-hal yang tidak baik dengan mengatasnamakan agama. Kenapa 9 landasan yang sudah teman-teman bacakan tadi sangat penting? Karena 9 landasan pendidikan ini juga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memahami potensi-potensi yang ada di sekitar kita. Dan landasan ini juga bisa diartikan dasar dari segala hal dan mengapa kita harus memiliki landasan itu. Tanpa 9 landasan ini akan terjadi hal-hal negatif seperti yang sudah teman-teman contohkan tadi. Selain itu, landasan pendidikan adalah modal yang jauh lebih bernilai dibandingkan harta. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Let's go.